Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 semua yang ibu sayangi dan ibu cintai. Pertama-tama ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Eli Rusliana. Saya dipanggil Bu Eli. Di sini ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling Ibu akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Tetapi sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan konseling merupakan istilah yang tidak asing ya bagi anak-anak semua ya. Nah, secara etimologi bimbingan konseling berasal terdiri dari dua kata bahasa Inggris yang mempunyai makna berbeda, yaitu kata bimbingan atau guidance dan konseling atau counseling dalam bahasa Inggris. Pengertian bimbingan menurut Rohmanata Wijaya yaitu bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Lalu pengertian konseling yaitu konseling yang ada dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penyuluhan, berasal dari kata counsel yang memiliki beberapa arti yaitu nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Konseling menurut Rogers yaitu konseling adalah serangkaian kegiatan hubungan langsung antar individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Jadi konseling itu merubah sikap atau tingkah lakunya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Sedangkan bimbingan kita membimbing peserta didik atau siswa supaya menjadi lebih baik. Baik anak-anak, tadi adalah sedikit penjelasan dari pengertian bimbingan dan konseling. Lalu kita akan lalu kemarin ibu kan sudah memberikan angket ya, asesmen itu. Anak-anak sudah mengisi. Nah, dari itu ibu mengambil kesimpulan bahwa anak-anak memiliki motivasi belajar yang begitu rendah ya, karena di masa pandemi ini banyak bukan hanya anak-anak, tapi ibu juga sebagai mahasiswa merasa boring, kayak bosen, males gitu ya. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit motivasi belajar untuk anak-anak supaya lebih giat dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, kita menuju ke motivasi belajar itu sendiri apa sih pengertiannya? Nah, motivasi belajar adalah variabel yang terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Yang keduanya memiliki arti tersendiri. Motivasi menurut McDonald adalah suatu perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi, motivasi belajar ini dorongan agar peserta didik itu bersemangat untuk belajar. Apalagi di masa pandemi ini kan kita harus belajar di rumah, karena dengan adanya virus corona sebaiknya kita stay at home. Jadi motivasi belajar ini sangatlah penting untuk peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada aspek-aspek motivasi belajar, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu dorongan mencapai sesuatu, yang kedua komitmen, yang ketiga inisiatif, dan yang keempat yaitu optimis.
Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu dorongan mencapai sesuatu. Peserta didik merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Nah, jadi kita ini harus punya dorongan untuk kita termotivasi belajar. Yaitu semisal apalagi kelas 9 kan mau lulus, ingin melanjutkan ke SMA. Nah, itu bisa dijadikan dorongan untuk anak-anak giat dalam belajar, yaitu pengen di SMA favorit, pengen di SMA yang negeri. Nah, itu kuncinya yaitu kita harus belajar dengan giat. Nah, itu salah satu dorongan supaya kita belajar dengan giat. Seperti itu. Lalu yang kedua, komitmen. Nah, dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar. Jadi, kita harus punya komitmen ya. Jangan hanya pengen belajar tapi nggak dilakukan. Nah, itu sama aja tidak akan berhasil. Lalu yang ketiga, inisiatif. Peserta dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Sebagai pelajar, kita harus memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Belajar itu kewajiban, bukan menunggu untuk disuruh orang tua atau guru. Jadi apalagi udah SMP, udah dewasa, udah mau SMA, jadi belajar itu dari diri sendiri, bukan karena disuruh ya. Lalu yang keempat yaitu optimis. Sikap gigih tidak menyerah dalam mengejar tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Optimis yaitu untuk mengejar masa depan yang sukses, kita harus optimis bahwa kita bisa, dan dengan mewujudkannya yaitu dengan belajar dengan giat. Nah, lalu kan tadi ada kata-kata tantangannya selalu ada. Nah, seperti sekarang tantangannya apa sih? Yaitu tantangannya dengan adanya COVID. Nah, itu kan tantangan. Jadi kita kayak males, bosan untuk belajar di rumah. Padahal kita harus bisa melewatinya supaya kita bisa mencapai tujuan yang cerah, seperti anak-anak pengen kuliah, pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi pilot. Nah, harus diwujudkan dari sekarang dengan belajar yang giat, nurut sama orang tua, dan yang positif lainnya harus kita lakukan dari sekarang. Lalu slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 3 faktor ya. Yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi. Yang kedua kemampuan peserta didik. Yang ketiga kondisi peserta didik. Oke, kita jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama cita-cita dan aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar adalah dengan memiliki cita-cita. Sedangkan aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki oleh individu dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah ia mulai. Jadi, kita harus punya cita-cita yang harus kita wujudkan dan harus tercapai, seperti itu. Jadi cita-cita itu jangan disepelekan, karena itu adalah tumpuan kita untuk mengejar kesuksesan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi anak-anak harus punya cita-cita dari sekarang, bukan hanya sekedar omongan pengen jadi dokter, tapi hanya omongan toh tidak diwujudkan, sama aja. Jadi kita punya tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kita itu. Oke, next. Kemampuan peserta didik. Motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah segala potensi yang dimiliki, baik itu dari segi intelektual maupun psikomotorik. Nah, pasti anak-anak itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dan pasti berbeda-beda. Tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Nah, kemampuan yang kita miliki itu harus dikembangkan, tidak hanya sekedar punya kemampuan tapi diabaikan, tapi harus kita asah terus sehingga kemampuan itu akan menjadi hal yang sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Baik, yang ketiga yaitu kondisi peserta didik. Kondisi secara fisiologis juga turut mempengaruhi motivasi belajar peserta didik seperti kesehatan dan panca indera. Nah, karena
Indonesia sedang banyak virus corona, jadi anak-anak harus jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, kalau keluar jika perlu saja, jangan main, karena sekolah diliburkan itu untuk apa? Untuk agar stay di rumah, bukan malah digunakan untuk nongkrong, main, seperti itu. Nah, jadi jaga kesehatan ya. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dikembangkan dan bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.